Tlang, tlang, tlang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kali ini kita berada di segmen penjelasan untuk Sonoff POWR2 untuk software yang dipakai pada aplikasi Android. Jadi kita di sini memakai Ewelink pemirsa. Ini sudah ada di sini di tampilan layar, ada tulisan Ewelink ini. Kemudian kita buka Ewelinknya. Ewelink sedang dalam proses inisiasi. Nah, pemirsa, saat ini sedang mendeteksi ada beban ya sebesar 3,5 watt. Ini beban karena saya di output beban dari Sonoff POWR2 ini saya kasih beban lampu pijar, lampu hemat energi LED, mereknya adalah Ewelink ya, Ewelink 3 watt. Kemudian seperti ini pemirsa, ini kalau saya tekan untuk tombol on off ini maka akan berpengaruh juga terhadap output ini ya, output dari POWR ya. Ini saya hidupkan kembali dan dia mulai merekam. Kemudian di sini ada kalau kita klik ini, nah muncul seperti ini pemberitahuan. Ini ada firmware versi baru, tetapi kita pakai firmware yang lama saja. Dan seperti ini untuk display dari pengukuran kWh-nya ya. Di sini ada watt, ampere, volt. Jadi untuk kWh ini nanti akan timbulnya di sini nih, di statistik nih. Nah, statistik ini harus kita start. Nah, setelah start kita tunggu dia. Tapi untuk beban hanya 5 watt ini lama sekali ini tercapainya. Ini kan tentunya sesuai dengan hitungan jam ya. Kemudian apalagi selain ini kita bisa tinggalkan dan dia akan merekam terus ya. Dan juga ini ada output datanya pemirsa dalam bentuk CSV kalau nggak salah, kalau nggak Excel ya, saya lupa. Tapi ini pokoknya bisa ada logging datanya. Jadi data tadi itu akan merekam secara waktu dan dia bisa kita ambil datanya untuk di download nih, story record nih. Nah, datanya seperti ini nih. Ini akan muncul grafik nantinya. Ini grafiknya cukup gampang dipahami ya, ini karena ada kWh, ada power consumption. Kemudian ini ada total kWh, total ini nanti akan ada di sini hitungannya. Kalau bisa kita masukkan bill nih. Di bill ini tentunya kalau kita mengacu pada dolar ya, di bill ini kita atur untuk billnya ini kita atur dengan dolar ya. Kalau kita atur dengan rupiah tentunya harus kita kaliin dengan rupiah. Tuh saya lupa ini hitungannya di mana nih. Di setting di sini nih. Oh, di sini nih. Rate per kWh berapa nih harganya? Misalkan harganya per kWh 1.500 ya. Harga kita kan 1.500-an kalau nggak salah. Tuh. Kemudian power on state on turun ini inching duration ini nggak tahu saya. Story sedang loading. Nah, ternyata history hari ini ya, kapan saya meng-on off-kan device ini. Dan kita bisa kembali lagi seperti ini pemirsa. Jadi sangat praktis, sangat mudah digunakan, dan Anda nggak perlu pusing-pusing kalau ingin mencari sebuah remote switch dengan kemampuan kWh meter dan juga bisa di remote dari jauh dengan menggunakan internet. Ini jadi berarti
tidak terbatas pada WiFi saja ya. Kalau selama alat ini terhubung sama internet, kita sediain internet dekatnya dan sudah terkonfigurasi, tentunya dia kita bisa remote dari Hong Kong, kita bisa remote dari Amerika, kita bisa remote dari Siberia. Demikian. Selanjutnya kita lanjut tentang spesifikasi dan lain-lain yang kita dapat dari websitenya ya. Seperti apa nanti kita akan lihat dari layar komputer. Ya, ada yang lupa tadi tentang pembahasan bagaimana cara membuatnya untuk sebagai saklar dengan timer ya. Nah, ini sekarang kita masuk lagi ke dalam aplikasi. Kemudian ini nih ada scheduler ini. Scheduler ini kemudian kita bisa tambahkan seperti ini nih. Ini sudah saya buat, ini dia akan mati jam 8. Kemudian akan hidup lagi jam 9 malam ini. Nah, seperti ini hanya sebagai contoh ya. Tentunya kalau Anda harus menunggu video ini enggak lama, akan lama nanti. Kemudian kita balik lagi ke ini. Di sini kita tambahkan ya, misalkan kemudian kita akan membuatnya ini bisa repeated, ini berarti ini akan berhubungan dengan pengulangan ya. Kalau misalkan kita select nih, kita membuat timer baru Monday, Tuesday, Monday, nggak bisa ya, ini repeated, kemudian kita pilih 2, 3, 4. Ini misalkan ini hidup tiap hari, hari Minggu mati ya, misalkan hanya 5 aja deh, 5, kemudian hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, terus kita tentukan jamnya nih, jam 6 misalnya, jam 6, maka kita pilih jamnya ini jam 6, kemudian kalau 00 bolong-bolong ya 00. Kemudian kita mau ngapain nih, mau on atau off, misalkan maunya off, pencet off, kemudian save. Nah, ini ada jadwal baru kan di atas. Jadi dia akan off pada pukul 6. Ini misalkan kita untuk pengaturan lampu ya, matiin lampu. Ya, demikian. Coba kalau timer nih, apa nih timer nih? Ini bisa kita tambahkan timer. Oh, ini bisa untuk menghitung waktu. Ini untuk jarak dekat, ini untuk waktu jarak dekat. Timer ya. Tuh. Loop timer ini sama, timer juga tetapi berulang. Kemudian kita coba cek statistik. Untuk dayanya ini saya tambah ya, tambah satu lampu meja tadi 15 watt, ternyata belum bisa tercapai juga. Untuk 1 kilowatt itu ternyata lama ya. Jadi di sini nih untuk dayanya pemakaiannya hingga 19 watt saat ini, arus 0,1 ampere, tegangan pada 229,3 volt. Itu menurut alat ini. Nah, itu kan fluktuatifnya sedikit ya, 18-19 watt ya untuk 2 buah lampu ini. Begitu pemirsa, ini untuk mengenai pembahasan tentang scheduling ya. Itu tentang scheduling, tentang timer yang bisa kita aplikasiin untuk mengontrol Sonoff POW-R2 dengan menggunakan aplikasi Ewelink. Demikian, nah, seperti ini. Coba ini kita matiin. Ini mati nih kan ya. Hidupkan lagi, hidup kembali. Nah, seperti itu pemirsa. Kalau misalkan kita punya lebih dari satu device, ini bisa kita tambahkan ini. Di sini device-nya ini seberapa banyak ya, mampu banyak lah gitu. Jadi bisa dalam satu aplikasi ini untuk mengontrol misalkan lebih dari satu Sonoff ya, ada 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, bisa kita tambahkan di sini.
Ya, cukup jelas ya pemirsa. Kemudian kita akan menuju ke bagian spesifikasi dan seperti apa dari produk iklannya dari website pembuatnya ya. Tentunya setelah yang ini nih. Ya, baiklah pemirsa, kali ini saya sudah ada di desktop. Kemudian saya akan merekam perihal tentang Sonoff ini kalau kita mau melihat dari websitenya ya. Ini sudah saya klik setelah dinyanyi Google. Nah, ini alamatnya langsung ditunjukkan. Kemudian ini untuk user manualnya di sonoff.tech /user manuals /. Nah, di sini ada user manual dari semua produknya Sonoff ini ya. Ini semua nih, saya belum pelajari satu-satu, tapi yang saya pakai saat ini adalah untuk Sonoff POWR2 DOC ini. POWR2 DOC yang ini. Kemudian di sini kalau kita klik maka akan muncul produk dokumen di sini. POWR2 is 15 ampere Wi-Fi smart light switch that allow you to remotely manage and control your appliances and monitor your home energy usage. The Wi-Fi light switch works like a power monitor, which allow you to keep track of 99% accurate real-time current, voltage, and power on your application. Waduh, keren banget ya. Ini jelas banget di sini. Ini untuk spesifikasinya. Ini ada user manualnya, ada quick start guide. Ini sudah sangat jelas, kita bisa pelajari di sini. Dan ini adalah untuk apanya ini? Untuk produk spesifikasinya. Spesifikasi produknya seperti ini. Mulai dari sini nih, basic information. Produk seriesnya namanya DIY Smart Switch, tipe Smart Switch modul, voltage 100 hingga 240 volt AC, 50-60 Hz, maksimal load 3500 watt atau 15 ampere kalau dialiri arus. Jadi 3500 watt ini kapasitas POWR2 ini. MCU-nya dia menggunakan ESP8266. Jadi dia pakai ESP8266 yang umum dipakai di kalangan DIY untuk aplikasi seperti ini. Color white, dimensi ukuran 11,4 kali 5,2 kali 3,3 cm. Beratnya 77 gram. Casing material dari bahan PVC. Function remote control, single countdown timing, voice control, share control, power on state, power monitoring, LAN control. Mungkin di tempat di punya saya yang generasi pertama ini tidak ada ini namanya voice control ini. Saya belum coba, belum saya explore. Tetapi untuk fungsi basic seperti remote control, single countdown timing, share control, power on state, power monitoring, LAN control ini semua berfungsi. Operating system Android atau iOS, Wi-Fi 802.11b G atau N, 2,4 GHz. Antena PCB board with antena, ada antenanya di dalam. Kemudian security mode WAP, WPA 2, encryption WEP, TKIP, AES ini standar ya. Biasanya untuk standar wireless seperti hotspot punya handphone kita ini. Itu applicable place indoor, jadi dia direkomendasikan untuk digunakan di dalam ruangan ya. Di luar ruangan tentunya Anda harus menambahkan proteksi terhadap kemungkinan terkena air, hujan, panas. Working humidity standar. Working height less than 2000 meter. Jadi dia kurang dari 2000
meter. Tentunya kalau dipasang di tempat yang tinggi pun nggak masalah asal di sana ada internet. Aplikasi yang disarankan adalah Surface Installation atau bisa di match dengan di Rail Tray to install. Screw installation, wiring W, N, dan L. Wiring diameter 0,5 hingga 1,5 mili atau 24 hingga 14 AWG. Tuh. Jadi kabel itu ya 1,5 ya. Kabel NYA 1,5 itu loh yang biasanya dipakai untuk wiring lampu. Kemudian pada ini user manual 1.0. Nah, seperti ini bentuknya kan. Kemudian di sini dijelaskan power measuring Wi-Fi switch. Nah, ini tentunya di sini banyak bahasa yang didukung ya. Tentunya kita akan langkai untuk bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, Rusia, Spanyol, Italia, dan Portugis. Ini kita langsung ke English. Tuh, bahasa Cina arti saya. Coba langsung kita ke bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Inggris. Operating instruction, power off, on off. Oh, ini nggak ada hubungannya ini. Oh, seperti ini. Tapi langsung aja nomor 2. Wiring instruction. Nah, seperti ini nih wiringnya, gambarnya sudah sangat jelas. Anda bisa aplikasiin sendiri seperti apa. Jadi langsung masuk. Seperti tadi sudah saya jelaskan di demo hardware ya. Jadi seperti ini. Jalur pasa dan 0 masuk, kemudian jalur pasa dan 0 keluar. Sementara untuk jalur 0-nya sharing. Nah, seperti ini lebih jelasnya. Tuh. Kemudian aplikasi di sini disertakan ada barcode agar Anda mudah mencarinya. Apabila Anda tidak menggunakan pencarian manual, maka Anda bisa menggunakan barcode ini. Power on ini caranya. Nah, di sini dijelaskan mengenai kode dari lampu ya, dari lampu ini. Ketika kita lakukan proses konfigurasi, maka lampu ini akan seperti apa dijelaskan di sini. Jadi setelah powering on, device akan masuk ke mode pairing mode touch selama pada masa penggunaan pertama. Kemudian Wi-Fi lead indicator akan berubah pada cycle 2 pendek dan 1 panjang flash dan rilis. Nah, jadi akan nyalanya, maksudnya itu akan nyala panjang 2 kali pendek, kemudian 1 kali panjang. Kemudian device akan keluar dari quick pairing mode jika tidak dipasangkan dalam waktu 3 menit. Jadi ada 3 menit waktu yang nunggu ketika kita melakukan pairing. Jika Anda masuk pada mode ini, mohon pencet yang panjang tombol manual sekitar 5 detik sampai lampu indikator Wi-Fi nya berubah menjadi 2 kali pendek dan 1 kali panjang itu nyalanya. Kemudian add device, di sini jelaskan quick pairing ini bisa juga dengan compatible pairing mode. Sini juga jelaskan sangat jelas. Jadi kalau Anda ingin mengkonfigurasi ini ternyata Anda kehilangan manual, maka Anda bisa pergi ke websitenya ini dan langsung saja download manualnya. Nah, dengan internet tentunya semuanya menjadi mudah. Jadi di sini diterangkan juga ini aplikasinya adalah digunakan sebagai remote control, single countdown timing, voice control, share control, power monitoring, smart scene, power on state, dan LAN control. Switch network ada di sini. Factory reset. Nah, deleting the device, the enabling apps indicate you will restore it to factory setting. Oh, jadi kalau
file tadi, tulisan yang udah muncul itu kemudian di delete dari aplikasi eWeLink, maka dia akan terreset ke setting pabrik gitu. Di sini juga disertakan UNA atau FAQ, frequency asked question di sini. Tuh, jelas ini untuk bahasa Jerman. Jadi kita ini langkain saja. Jadi cukup bahasa Inggrisnya ini cukup 2-3 halaman saja. Begitu. Dan ini adalah leaflet sederhananya seperti ini, cara pemasangan, dan tadi yang sudah disinggung di user manual yang lebih komplit. Ini adalah versi singkat. Tuh, seperti ini nih. Like it new arrival promotion. Jadi sudah jelas ya seperti apa spesifikasi dan cara penggunaannya. Semoga Anda bisa tercerahkan dari informasi ini. Yuk kita langsung menuju ke video demo hardware-nya kembali.